Sementara persidangan kasus kematian Dante dengan terdakwa kekasih Tamara Tiasmara yakni Yuda Arfandi kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang dengan agenda menghadirkan saksi-saksi ini, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghadirkan sekitar 6 saksi yang sebagian merupakan sahabat Tamara dan juga mantan driver terdakwa Yuda. Di antara kesaksian para saksi itu ada yang cukup mengejutkan terkait watak dan temperamen terdakwa. Seperti yang diutarakan sahabat Tamara yakni Pauline dan Eki yang pernah menjadi driver terdakwa Yuda. Namanya hampir sama-sama yang kakak-kakak semua tanyain di sini gitu ya. Ditanyain pernah ngelihat kekerasannya enggak gitu. Sama aku jawabnya memang aku ini hanya mendengar karena kan basically aku cuma temen curhat aja kan. Sahabat aja tempat keluh kesahnya Tamara gitu ya. Kalau emang ngelihat secara langsung kekerasannya, memang jujur aku tidak pernah melihat sih. Lukanya yang aku lihat. Ya dimintai keterangannya, waktu itu saya pas jadi drivernya terdakwa, semuanya sudah saya terangkan. Ada beberapa insiden ya waktu itu di dalam mobil terhadap Ibu Tamara, kekerasan terhadap Ibu Tamara begitu. Dari penuturan Pauline terkuak fakta jika selama ini Tamara dan Yuda menjalani hubungan toxic relationship atau hubungan yang tidak didasari oleh ketulusan cinta dan kasih sayang. Bahkan ada dugaan jika Tamara kerap mengalami kekerasan fisik. Percekcokan hebat antara mereka kerap terjadi hingga Tamara diduga mengalami trauma. Pokoknya basically mereka itu tuh ada di toxic relationship lah yang bisa aku bilang gitu. Kalau melihat secara langsung kekerasan itu sih jujur enggak ya. Tapi kalau lukanya aku memang melihat kayak gitu. Ya itulah paling kayak sering berantem terus kayak abis ya biasalah kena kekerasan makanya luka kayak gitu. Gitu doang sih. Karena dia lapornya tuh ke aku tuh ibaratnya udah nangis-nangis gitu ya, udah yang kayak curhat panik gitu. Jadi nggak kepikir ke arah sana sih, lebih ke ngasih dia tempat aman dulu aja. Watak temperamen terdakwa juga diungkap oleh Eki, mantan drivernya, yang mengaku kerap melihat pertengkaran antara Tamara dengan Yuda hingga berujung pada kekerasan fisik. Setahu saya dia kasar ya, arogan gitu. Makanya saya nggak bisa lama kerja di sana, takut. Iya benar itu. Waktu itu saya melihat Ibu Tamara itu dipakai topi sebelah sini sampai lebam ini. Masalah chat di handphone itu, di handphonenya Mbak Tamara, sampai akhirnya cekcok mereka. Nah kalau soal temperamen tadi aku udah ada jelasin ke hakim juga, itu mungkin nanti biar dijelasin aja kali ya di hasil persidangan. Kalau di depan kita teman-teman sih ya normal ya gitu. Kalau ngomong kasar ya ngomong kasar sebagai teman aja sebenarnya gitu sih. Tapi kalau dia ke Tamara, yang saya dengar dari Tamara sih kayak gitu ya gitu. Bahkan Eki membongkar jika selama bekerja dengan Yuda sebagai driver, ia belum digaji penuh, kecuali hanya diberi uang sebesar Rp500.000. Saya kan kerja 21 hari, cuma pas saya pulang kampung saya tanyain soal gaji saya, dia bilang saya tidak menyelesaikan tugas, makanya dia tidak kasih gaji saya, seperti itu. Oh enggak, itu kalau saja pertama masuk saya nggak minta kasbon, mungkin saya nggak dapat uang sama sekali, Pak. Iya, itu dia nggak ngasih tapi saya yang minta kasbon. Sayangnya pada sidang yang dihelat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu, kemarin Tamara tak hadir. Padahal di sidang-sidang sebelumnya ia selalu hadir mengawal kasus tenggelamnya Dante. Lantas mungkinkah Tamara berhalangan atau alasan lainnya yang membuatnya kali ini absen mendengar kesaksian dari teman-teman termasuk mantan driver terdakwa? Hati banget. Kok dia bisa ya tepuk tangan di persidangan kematian anak saya? Berarti kan terlihat jelas ya keluarga terdakwa tuh benar-benar gak berada. Sekarang gak mikir ke sana, aku sekarang mikirnya kasus Dante selesai dan keadilan buat Dante. Saat kasus tenggelamnya Dante masih terus bergulir hingga menunggu keputusan majelis hakim, di hari yang sama sidang kasus perceraian antara Anissa Ahmad dan Andika Rosidi digelar secara tertutup. Pada sidang dengan agenda pembuktian secara tertulis oleh penggugat itu, kedua kubu hanya diwakili kuasa hukumnya saja.
Belakangan terkuak jika sidang gugatan cerai ini rupanya sudah berlangsung selama 7 kali tahapan. Terlebih gugatan yang dilayangkan adik presenter Raffi Ahmad itu sudah masuk ke pengadilan secara e-court sejak 10 Mei 2024 lalu. Itu sesuai gugatan dari 2 bulan yang lalu, sebelum naik haji dia. Mungkin dari pihak Anissa mereka tidak puas atas upaya usaha yang maksimal dari Pak Andika ya, sehingga mereka mengajukan ke sini. Kalau gugatannya tertanggalnya 10 Mei 2024 karena persidangannya dilaksanakan secara litigasi atau e-court. Agenda selanjutnya yaitu tanggal 11 Juli, jawaban 18 Juli, replik 25 Juli, duplik, dan tadi nih hari ini tanggal 1 Agustus agendanya pembuktian. Kan pembuktian dibagi 2, 1 bukti tertulis, 1 bukti saksi. Nah, untuk bukti tertulis dia mengajukan saat ini dan untuk minggu berikutnya. Dengan telah dihelatnya ke-7 tahapan dengan agenda pembuktian tertulis penggugat, menurut keterangan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sidang selanjutnya yakni tahap ke-8 akan dihelat pekan depan atau sekitar 8 Agustus mendatang dengan agenda pembuktian dan saksi. Adapun untuk menyesuaikan mencocokkan dengan dalil atau bukti yang diajukan, diwajibkan membuktikan dengan saksinya. Ya, sehingga minggu depan ada saksi yang dihadirkan namanya bukti saksi. Kalau itu kita selaku kuasa tergugat tetap berupaya mendukung untuk hal yang mencabut gugatan karena kenapa? Masalah rumah tangga ini 2 kepala, 2 pemikiran, pasti ada selisih pendapat. Tidak mungkin bisa disatukan, tapi tetap harus sejalan selaras untuk kepentingan anak. Dari surat gugatan yang dilayangkan kabarnya, Nisha Ahmad merasa sudah tak ada kecocokan dengan sang suami yang sudah hidup satu atap bersamanya sejak tahun 2009 silam. Namun isu ketidakcocokan yang menjadi musabab keretakan bahtera agaknya klise bagi pasangan yang sudah 10 tahun lebih mengayuh bahtera. Tapi jika pun ada isu minor lainnya dari keretakan bahtera Nisha Andika, hingga kemarin belum ada secuil pun keterangan, baik dari keluarga besar Nisha maupun Andika. Kedua keluarga sama-sama kompak bungkam, tak mau mengumbar aib keretakan bahtera ini. Di usia mama yang seperti ini yang banyak yang ingin diharapkannya ya anak-anak sehat, anak-anak selalu diberikan rezeki yang barokah, anak-anak bahagia, anak-anak selalu dalam lindungan Allah, itu aja sih. Sekarang ya tetap tinggal dalam satu atap di situ, di alamat sesuai yang media tahu. Ekonomi nggak ada perselisihan. Orang ketiga belum muncul. Ya kurang tahu, nanti lihat perkembangan sidang berikutnya ya. Ya, mencuatnya kabar gugatan cerai Nisha ini jelas cukup mengejutkan. Apalagi selama ini bahtera Nisha dan Andika nyaris tak pernah diterpa rumor tak sedap. Padahal isu perceraian justru sempat menerpa bahtera Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina setelah beberapa rumor ihwal kedekatan Raffi dan sejumlah artis mencuat. Namun pelan tapi pasti Raffi dan Gigi justru mampu mengatasinya dengan baik. Bahkan sejauh ini makin harmonis dengan kehadiran 2 putra di sisinya. Bahkan belum lama ini, akun Instagram keduanya merepost foto berisi kalimat haru dengan latar foto Nagita Slavina yang tengah mengenakan hijab serba putih. Bila wanitamu tak lagi mengkhawatirkanmu, maka khawatirlah. Entah apakah postingan ini selaras dengan sikap hidup Raffi atau bisa jadi itu satir bagi setiap lelaki agar tak menyimpan masalah dalam waktu lama. Gugatan perceraian tuh lanjut. Tidak ada perdamaian, maksudnya tidak ada keduanya itu kembali rukun kembali minta rumah tangga, nggak ada. Yang ada adalah mengenai akibat perceraian. Sebelumnya udah, mungkin karena mereka juga merasa tidak puas atas pembicaraan di luar, makanya jalurnya ya di sini lah, di pengadilan. Raffi bukan hanya sukses melalui masa pelik di tengah belitas isu yang menerpa bahteranya, terutama isu orang ketiga. Tapi Raffi Ahmad juga sukses mendamaikan hati adik iparnya, Richie Ismail atau JJ Govinda,
ketika Bahtera adiknya Syahna Sadika diguncang prahara cinta terlarang dengan aktor satu sinetronnya. Bahkan kasus itu sempat membuat Raffi harus tertunduk meminta maaf pada adik iparnya karena ulah adiknya telah membuat reputasi keluarganya buruk. Namun dengan kebesaran hatinya, JJ mau memberi kesempatan kedua untuk istrinya hingga Bahtera Syahnas JJ pun bisa selamat dari tubir perceraian. Lantas akankah kali ini Raffi juga akan berusaha mendamaikan Bahtera sang adik? Atau ia sudah tak bisa menahan laju keputusan masing-masing? Ya doain aja, doain. Kalau mediasi mengenai perceraian gagal. Kalau tergugat sangat ingin mempertahankan.